Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Puji Ramadhani dengan NIM 2450191101 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas kimia farmasi 1. Nah, di sini yaitu soal pertama yaitu tugasnya merancang prosedur analisis, yaitu buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, spektrofotometrik inframerah. Nomor 1 yaitu yang bagian A, sampel asiklopir serbuk kristal putih tidak berbau. Identifikasi awalnya yaitu metode GAC, penentuan golongan senyawa. Golongan senyawa organik heterosiklik mengandung nitrogen turunan putih. Uji kelarutan dalam air, asam basa dan mineral. Sedikit larut dalam air, lebih larut dalam asam dan basa. Menunjukkan sifat amoper khas senyawa mengandung N. Uji mureksid yaitu uji khas purin. Terbentuk warna ungu, merah muda, indikasi kuat adanya inti purin. Uji gugus amina dengan penambahan HCl, terbentuk garam amonium mendukung adanya gugus amina. Uji gugus karbonil, pengujian umum yaitu gugus C rangkap O. Hasil menunjukkan adanya identifikasi gugus karbonil. Uji mureksid menunjukkan warna ungu, merah muda, dan terbentuk garam amonium dengan HCl. Ini ada jawaban nomor 1 bagian B. Yang pertama, ditimbang kurang lebih 0,1 gram serbuk kristal putih, identifikasi awal GAC, dugaan senyawa organik mengandung nitrogen. Ditambahkan 5 ml HCl2N untuk membentuk garam laut. Dipanaskan dan diaduk untuk mempercepat eksitasi. Lalu didinginkan, disaring, diperoleh pitret jernih. Pitret dibagi menjadi 3 bagian ke dalam tabung reaksi. Tabung 1, 2, 3 tidak terbentuk endapan Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Interpretasi GAC tidak adanya endapan menunjukkan tidak mendapat alkaloid klasik. Yaitu ada jawaban nomor 1 bagian C, yaitu asiklopir 10 mg serbuk kristal putih, sampel dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambah aquades atau etanol kurang lebih 50 ml diaduk hingga larut. Dipindahkan ke labu ukur 100 ml dan pelarut sampai tanda batas. Diambil 5 ml pelarut, kemudian diencerkan kembali untuk mendapatkan konsentrasi uji. Disiapkan belangko pelarut tanpa sampel. Alat UV visible dikalibrasi menggunakan belangko. Larut dimasukkan lalu diukur pada rentang panjang 200-400 nanometer. Dicatat nilai absorpsi dan panjang gelombang maksimum. Itu ada jawaban nomor 1D. Yang pertama, asiklopir ditimbang 1-2 mg serbuk kering. Sampel digurus halus untuk memperkecil ukuran partikel. Dicampurkan KBR kering 100 mg, dicampurkan, dipres membentuk pelet transparan. Pelet dimasukkan ke dalam holder pada alat spektrofotometri inframerah. Lakukan pengukuran pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm. Diperoleh spektrum serapan IR pita khas. Diamati pita serapan OH, NH, C rangkap O, dan CN. Jawaban yang A yaitu spektrofotometri UV visible mendeteksi absorpsi radiasi oleh gugus kromofor yang memicu transisi elektron 200-800 nanometer. Interaksi ini menghasilkan spektrum spesifik dengan panjang gelombang maksimum lambda maksimum sebagai penciri struktur molekul. Pada pengujian ini, identitas dan kemurnian asam benzoat dalam etanol dikonfirmasi dengan membandingkan kesesuaian nilai atau lambda pada maksimal, serta profil kurva hasil terdapat pada standar farmakope. Jawaban yang B yaitu analisis UV visible menunjukkan sampel positif asam benzoat karena memiliki profil serapan identik dengan baku pembanding. Nilai lambda maksimal 230 nanometer dan 273-800 nanometer, sangat konsisten dengan standar 230-274 nanometer. Secara teoritis, spektrum ini dihasilkan oleh transisi PI Regdorf PI dari gugus kromofor, cincin aromatik terkonjungsi karboksil, kesesuaian profil kurva, dan lambda maksimal. Ini memberikan validasi kuat terhadap identitas dan kemurnian sampel sesuai parameter. Ada jawaban nomor 2 bagian 2. Yang pertama, larutan stok CO 50 mg dibagi 50 sama dengan 1 mg atau 1 mili sama dengan 1000
ppm. Yang kedua, pengeceran pertama 1 mili stok larutan hingga 10 mili 1:10, yaitu 100 ppm dikali 1 mili dibagi 10 sama dengan 100 ppm. Pengeceran kedua, 1 mili dari hasil pengeceran pertama dilarutkan hingga 10 mili 1:10. 100 ppm dikali 1 mili dibagi 10 yaitu 10 ppm atau 10 mg atau 10 mili. Konversi molaritas yaitu diketahui senyawa 198 gram atau per mol, yaitu 0,010 gram dibagi 198 gram per mol sama dengan 5,05 dikali 10/5 mol, yaitu perhitungan absorpsi molarnya menggunakan hukum Beer-Lambert, yaitu di mana AQS dan tebal sel B-nya itu cm, yaitu dengan 0,5 dibagi 1 cm 5,05 dikali 10 minus 5 per mol, yaitu hasilnya 9.900,99 mol minus 1. Dan yang ada analisisnya, yaitu berdasarkan nilai Mmax sekitar 9.901 dan Amax pada 274,7 nanometer, kita dapat menarik kesimpulan transisi elektronnya yaitu berada di rentang 1000 sampai 10.000, menunjukkan adanya transisi. Hal ini diperkuat dari nilai Amax yang didapat dan mengidentifikasikan adanya sistem ikatan rangka terkonjungsi. Dugaannya yaitu ada cincin benzena dan heteroksiklik. Dugaan senyawanya yaitu mengarah pada solat turunan santin seperti teopilin yang sering ada pada obat asma. Meski BM sedikit berbeda, profil serapannya sangat identik. Pertama, pada struktur kimia, yaitu ada gambar chlorampenikol. Gugus yang dimilikinya itu cincin aromatik, nitro, alkohol, amida, dan halogen. Golongan senyawanya yaitu antibiotik ampeniksal. Referensinya itu dari Pharmacope dan Vogel. Pemeriksaan organoleptiknya yaitu ada di serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Sesuai literatur, serbuk kristal putih keabu-abuan, pahit, tidak berbau. Referensinya ada di Pharmacope Indonesia edisi 6. Jarak leburnya ada di 150 derajat sampai 150 derajat Celcius. Literaturnya 149 derajat sampai 153 derajat Celcius. Rentang sempitnya yaitu menunjukkan senyawa murni. Keterangannya murni, referensi di Pharmacope dan Vogel. Uji kelarutan yaitu larut dalam air dan ether. Di dalam literatur sedikit larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Prediksinya yaitu ada di OH, amida, nonpolar, dan aromatik. Referensinya ada di Vogel. Reaksi kimia analisis gugus fungsinya yaitu ada di positif uji Fe, reduksi menjadi amin, uji Brom, dan uji Bayer. Yang selanjutnya ada di spektrum UV, gambar terlampir. Amaxnya itu ada berada di 278 nanometer. Hitungannya yaitu A sama dengan 1, B 1 cm, C sampai dengan 10 mg, 0,01 gram, NR-nya 3,23 sama dengan 3,1 kali 10 minus 5. Prediksi gugusnya yaitu ada di aromatik benzena sama nitro. Referensi Povia Pharmacope Indonesia. Untuk yang di dalam literatur, gambar terlampir. Amaxnya berada di 270 sampai 280. Nilai molarnya yaitu ada berada pada 278, menunjukkan transisi elektrofilik. Adanya cincin aromatik konjungsi dengan gugus nitro, nilai E besar, menandakan sistem konjungsi kuat. Referensi Papia dan Pharmacope Indonesia. Untuk yang spektrum IR, gambar terlampir. Buat yang gambar spektrum IM dari hasil pengujian, yaitu gugus fungsinya ada di OH di rentang 3400 sedang, NH 3300 sedang, CO rangkap 2 amida 1660 kuat, NO2
1520 dan 1350 kuat. CO rangkap 2C aromatik 1600 sedang, Cl 700 sampai 800 sedang. Untuk yang di dalam literatur itu ada OH di rentang 3200 sampai 360 sedang, NH 330 sedang, C rangkap 2O amida 1650 sampai 1700 kuat, NO2 1500 sampai 1600 dan 1300 sampai 1400 kuat. Aromatik C rangkap C 1600 sedang, CCl di 600 sampai 800 sedang. MR-nya di angka 323 di dalam literatur yaitu 323,13 sesuai dengan klorampenikol. Referensinya yaitu Pharmacope. Jadi kesimpulan dari pengamatan di atas yaitu hasil meliputi organoleptik, titik lebur, uji kelarutan, kimia, serta analisis spektrum UV dan IR yang dibandingkan dengan literatur menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik klorampenikol sehingga disimpulkan bahwa sampel mengandung klorampenikol. Jawaban nomor 2 bagian 4. Reaksi kimianya yaitu gugus fungsi yang dimiliki ada cincin aromatik dan gugus karbonil. Golongan senyawanya yaitu senyawa aromatik dan tersubsidi, referensi Vogel dan Papia. Pemeriksaan organoleptiknya yaitu sebruk habrul, putih, kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Pada literatur yaitu padatan kristal putih, tidak berbau atau bau, lemah menunjukkan kesesuaian dengan senyawa aromatik sederhana. Referensinya yaitu ada di Pharmacope. Jarak lebur yaitu 170 sampai 171 derajat Celcius, tidak sesuai dengan asam benzoat yaitu 121 sampai 123 derajat Celcius, menunjukkan adanya senyawa bukan asam benzoat, murni kemungkinan turunan dari tersubsidi. Referensi Vogel. Uji kelarutannya itu larut dalam air dan ether, menunjukkan adanya gugus polar dan non-polar. Prediksinya yaitu ada di karbonil OH atau gugus aromatik. Referensi Vogel dan organik. Reaksi kimianya yaitu positif FeCl3, uji pelepasan NH3, uji hidroksamat, uji brom, dan uji Bayer. Prediksinya yaitu cincin aromatik, gugus karbonil, kemungkinan ada gugus hidroksil. Referensi Vogel organik. Buat spektrum UV yang hasil itu amaksnya berada di 243 nanometer, A-nya 0,68, B1 cm, C-nya 4 kali 10 minus 5 molar. A-nya itu E dan B, C. E-nya 1,7 dikali 10,10 minus 4 molar. Prediksinya itu ada di cincin aromatik. Referensinya dari Papia. Untuk yang spektrum dalam tabel literatur yaitu amaksnya berada di 230 sampai 250 nanometer. Senyawa ini menunjukkan transisi pada cincin aromatik tanpa tersubsidi yang memperpanjang konjugasi. Referensi Papia. Untuk spektrum IR juga yang pertama ada di gelombang 2500 sampai 330 cm. Intensitasnya yaitu lebar. Dugaannya ada di OH, asam atau fenol. 1700 cm, intensitas kuat. Dugaannya ada C rangkap O itu di karbonil. 1600 cm sedang, C rangkap C aromatik. 3000 cm itu berada di lemah dan CH aromatik. MR-nya itu berada di 151, menunjukkan senyawa aromatik dengan substituen ringan, tidak sesuai dengan asam benzoat. Kemungkinan turunan lain. Referensinya yaitu Vogel. Nah, kesimpulan dari pengamatan di atas yaitu menunjukkan senyawa cincin aromatik dan gugus karbonil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.